Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dan kita akan mulai membahasnya seperti itu ya. Ini kita ke Pak Musni Umar dulu begitu. Pak Musni selaku sosiolog ini Pak. Ini tanggapannya apa nih ketika ada peristiwa seperti ini? Bahkan ini di era milenial yang mungkin seharusnya sudah untuk kemajuan berpikir sudah berkembang begitu ya Pak. Ya ini tapi masih ada aja begitu oknum-oknum atau pelaku yang seperti ini. Silahkan Pak Musni. Ya, pertama tentu kita prihatin ya. Karena di tengah kemajuan masyarakat kita, teknologi dan lain sebagainya, masih ada orang yang kemudian melakukan hal-hal yang sesungguhnya di luar nalar sehat ya. Mengapa? Pertama dia punya istri ya. Kedua juga itu kan dia lagi bawa motor, kok tiba-tiba lihat cewek di situ langsung jatuh hati gitu. Dan secepat itu dan yang diambil itu biasanya kan begal barang yang dimiliki. Ini begal justru hal yang sensitif sekali dimiliki seorang perempuan itu. Dia nggak menduga bahwa itu CCTV ada di mana-mana. Dan di Jakarta ini sudah dipasang CCTV di mana-mana hingga kalau ada yang melakukan kejahatan apapun dengan mudah dideteksi oleh polisi. Nah, mungkin itulah barangkali. Jadi bisa karena nafsu ya, dia biasalah kalau makanya perempuan kalau jalan sendiri itu sebaiknya ada yang menemani, apalagi kalau yang cantik. Laki-laki itu memang cepat jatuh cinta gitu. Tapi kalau Pak Musni lihat ini sebenarnya motifnya iseng atau memang karena ada kesempatan Pak? Pertama kesempatan. Kedua mungkin barangkali boleh jadi dia suka nonton film-film yang ini berbau seks itu. Jadi sekali dia lihat perempuan cantik itu langsung birahannya fantasinya begitu ya Pak ya. Jadi karena itu memang laki-laki sebaiknya tidak suka nonton film-film porno gitu. Baik, kita kan itu terbawa dalam pikiran ya, alam berpikir gitu. Kita ke Mbak Sani nih selaku psikolog dan juga sebagai seorang wanita begitu ya. Ini bagaimana tanggapannya ketika mendengar informasi seperti ini? Mewakili seluruh wanita di Indonesia kali ya. Prihatin sekali gitu karena ternyata kasus ini bukan hanya sekali dan ternyata sudah banyak juga yang terjadi. Dan memang korbannya wanita. Yang pertama, saya tidak membenarkan bahwa wanita itu adalah objek, gitu ya. Mau sebenarnya Pak Musni mau cantik nggak cantik itu bukan objek ya, karena harus dilindungi bahkan dan bukan menjadi objek pelampiasan nafsu seksual begitu. Jadi kalau saya melihat bahwa pelaku ini pertama harus diberi hukuman yang setimpal dan jangan sampai istilahnya harus ada efek jerah lah, jangan sampai ada hal ini terulang kembali. Kemudian juga karena kalau kita lihat korban ini kan akan terjadi trauma yang mendalam dan trauma ini luar biasa akan dialami sepanjang hidupnya bahkan ya bisa saja stres sampai depresi, bahkan ada beberapa kejadian yang mengalami ini merasa dirinya menjadi rendah, tidak berharga, kemudian tidak dihargai dan bahkan sampai ujungnya menjadi minder begitu ya. Tidak hanya minder tapi bisa saja kepada akhirnya cenderung commit to suicide sampai bisa bunuh diri karena ini luar biasa efek yang diderita oleh wanita yang mengalami trauma yang mendalam secara seksual. Ya, baik, ini kalau dari sisi korban. Kalau kita ke sisi pelaku nih, Mbak, dari secara psikolog ya. Ini apa sih yang menyebabkan pelaku ini akhirnya berbuat demikian begitu? Apa yang ada di pikirannya begitu? Ya, pertama kalau saya lihat pelaku ini mungkin merasa sistem keamanan kurang baik sehingga dia bisa melakukan apa saja. Jadi kalau kita pelaku ini sadar bahwa ada tadi CCTV yang dikatakan sistem keamanan sudah baik, mungkin ada rasa takut ya. Yang kedua tentunya kontrol diri. Sebenarnya sistem keamanan baik atau tidak baik, kalau kita punya pengendalian diri yang baik, pelaku tidak akan melakukan itu. Bisa berpengaruh nggak yang kata Pak Musni bilang tadi kalau suka menonton film video porno atau apa sebagainya begitu? Bisa saja. Jadi kalau kita sebut ada yang namanya juga sosiopat. Jadi sosiopat itu mengambil keuntungan, kepuasan tanpa memiliki empati kepada korban, ya. Atau tadi kenapa dia menjadi seperti itu? Karena terinspirasi dengan dia tonton, kemudian dia melampiaskan hawa nafsunya dengan apa yang dia lihat di jalan begitu. Oleh karena itu saya sebutkan bahwa pelaku ini tidak memiliki kontrol diri yang baik. Karena kalau dilihat kan manusia mestinya punya kontrol diri, semakin usia bertambah, semakin mature, apalagi tadi dikatakan sudah ada istri, artinya sudah ada wadah yang resmi, yang sah, yang bisa dia yang ada yang halal ada yang halal dan tidak melanggar norma atau hukum. Tapi kenapa tadi? Karena ada rasa kurangnya pengendalian diri yang baik secara emosional dan secara hasrat biologis gitu. Inilah yang menurut saya pentingnya penyuluhan ya,
atau pemerintah atau ada cara-cara bagaimana mengendalikan diri yang baik supaya tidak memakan korban yang lebih banyak begitu. Baik, Pak Musni, ini kalau sebelum adanya begal bokong, ini adanya begal payudara begitu ya Pak Musni. Ini ramai nih ya, begitu perbincangan ini. Sebenarnya ini masalah ini juga ada beberapa waktu yang dulu-dulu juga sempat ada begitu, tapi ini selalu berulang begitu ya Pak. Ini apa sih Pak yang menyebabkan ini? Maksudnya memang karena iseng kah atau memang apa ya? Coba-coba begitu kira-kira karena memang posisi sepi? Banyak kemungkinan selalu terjadi hal begitu. Tadi ada kesempatan, kemudian karena terobsesi dengan kan sekarang ini tiap hari kita bisa menyaksikan melalui media hal-hal yang bersifat porno. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian juga lingkungan. Kalau lingkungan itu kondusif untuk berbuat jahat itu orang melakukannya. Baik. Jadi sekarang ini memang harus ditanamkan di masyarakat bahwa Anda tidak aman kalau berbuat jahat di jalan dimanapun. Terapkan itu ya. Iya, jadi ada warning disampaikan pada siapapun juga, termasuk pengendara motor yang suka ugal-ugalan, apalagi melakukan begal seks itu. Itu Anda akan segera ditangkap polisi karena sudah dipasang CCTV di mana-mana. Dan saya kira mungkin ini barangkali yang tidak banyak disampaikan, diinformasikan. Saya sendiri juga belum lama tahu ini bahwa memang sudah dipasang CCTV di mana. Jadi dipasang untuk menakut-nakuti orang. Jadi kalau orang nggak merasa takut itu dia akan melakukan apa saja, apa saja. Jadi penting ini sendiri dilakukan. Yang kedua masyarakat juga. Masyarakat itu kan cenderung membiarkan kalau ada kejahatan begitu, takut dia dipersalahkan, apalagi kalau dia sampai kasus ini dibawa polisi, yang justru jadi saksi itu yang diuber-uber bola-balik ke polisi gitu. Jadi orang cenderung tidak mau menjadi saksi dari satu kasus yang terjadi. Ini juga masalah yang terjadi di dalam sistem hukum kita. Jadi sebaiknya kalau memang ada kasus itu sendiri, justru yang memberi informasi itu jangan sampai dituduh balik bahwa ini dia memfitnah, dia mencemarkan nama baik. Jadi ini masalah yang harus kita terkait masalah hukum dan juga sanksi. Nanti kita akan coba bahas kira-kira ini sanksi apa sih yang pas bagi para pelaku begal seperti ini begitu ya Pak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah usai jeda pariwara berikut.